Dan kalau misalkan kita perhatiin di bagian ujung kiri atas itu ada tulisan standby. Jadi bener-bener kayak kamera-kamera mirrorless atau dulu tuh kayak kamera camcorder gitu. Sama satu lagi sebenarnya ini plot twist yang mungkin jarang orang tahu. Oke, di video kali ini gue pengen ngajakin kalian buat gali-gali lebih dalam soal fitur yang ada di Samsung Galaxy Z Flip 7 karena banyak banget hal yang menarik di dalam HP-nya. Kayak misalkan pertama adalah Good Lock buat ganti interface home screen HP-nya sebebas mungkin. Terus ada juga Samsung AI, Gemini AI, dan ekosistemnya Samsung yang bisa ngebantu kita pas lagi jalan-jalan, lagi trip gitu ya. Dan terakhir adalah fitur camcorder, atau kita bisa pakai buat flex mode juga, ngonten tanpa tripod. Dan ya, buat kalian yang mungkin pakai HP-nya Samsung, entah itu yang foldable, flip, ataupun yang seri reguler, itu kalian bisa nonton video ini sampai selesai karena banyak banget fitur menarik yang akan gue sampein. Let's go! Oke, sebelum gue masuk ke fiturnya, di video ini gue menggunakan beberapa aksesoris ya Samsung ya untuk mendukung atau memaksimalkan fitur-fitur yang nanti bakal kita bahas. Kayak pertama, itu kita pakai si Samsung Galaxy Z Flip 7. Gue juga bawa TWS Galaxy Buds Core, Samsung Galaxy Tab S10 Plus juga, dan terakhir adalah ada Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Dan karena kita syutingnya di luar studio, jadi gue packing semua gadget-gadget tadi itu pakai tas yang selalu gue bawa ke kantor ataupun pas lagi travel. Nah ini gue demen aja sama tas yang kompartemen dalamnya tuh banyak kayak gini. Bebas kalau misalkan kita mau taruh macam-macam gadget, dan unik juga di bagian depannya itu ada kayak pouch ya yang bisa dicopot pasang. Jadi kalau misalkan kita bawa gadget yang lebih sedikit gitu ya, kayak HP, TWS, powerbank, sama dompet aja, itu bisa ngandelin si pouchnya nih. Oh ya, di bagian belakang juga ini ada kantong tersembunyi dan trolley sleeve juga, ini buat disangkutin ke koper. Jadi kalau kalian penasaran sama semua gadget yang udah gue sebutin barusan, kalian bisa cekin lengkapnya di kolom deskripsi. Oke, yang pertama kita bahas itu fitur Good Lock buat kostumisasi si home screen HP-nya ya. Dan ini udah jadi gue tambahin kayak kucing dan segala macam. Dan ini pakai fitur di dalam Good Lock yang namanya Home Up. Di dalam menu Home Up itu ada kolom yang namanya DIY home screen. Dia masih beta ya tulisannya, tapi kalau misalkan kalian nyalain, nanti bakal munculin satu tombol di bagian atas sini yang kalau kalian masuk ke home screen terus di hold gitu ya. Kalau kita pencet, nah di sini kita bisa custom semua yang ada di bagian home screen. Nggak cuma stiker-stiker, tapi aplikasi itu juga bisa kita geser-geser dan bisa kita gedein, kecilin, segala macam lah yang kalian pengen tuh. Tapi pertanyaannya adalah gimana cara dapetin inspirasinya, karena ini kan desain gitu ya, kita ngedesain. Nah kalau gue sendiri inspirasinya itu dari Pinterest. Biasanya gue itu nyari nih ya keywordnya kayak home screen Samsung lucu gitu atau funny ya. Nah nanti dia muncul beberapa contoh-contohnya, dan di bagian dalamnya juga itu nanti dikasih semacam stiker-stiker gitu yang udah siap buat kita ambil save as stiker di HP-nya Samsung. Oke, buat maksimalin si desainnya, di bagian dalam Home Hub itu ada menu yang namanya Show Favorites. Nah, ini gua matiin supaya di bagian home screen gua nggak ada icon-icon yang di bagian bawah sini. Jadi dia lebih apa ya, lebih seamless lah gitu. Gua ngedesainnya juga lebih bebas, mau atas sampai bawah terserah. Nah, sama satu lagi di bagian dalam Home Up itu ada yang namanya Gesture Setting, dan kita masuk lagi di Home Gesture Animation Tuning. Nah, di sini kalian bisa temuin banyak banget pilihan untuk gesture atau animasi buka tutup aplikasi ya, dari yang klasik, elegance, dynamic, sweet, sampai simple tuning, atau kalau gue sendiri itu pakai yang advanced tuning. Nah di advanced tuning ini gue bisa kayak atur sendiri kecepatannya, terus dia sebelum keluar aplikasinya masuk ke ikonnya itu dia lewat mana dulu dan sebagainya lah. Jadi ini bener-bener custom sendiri apa yang gue suka. Tapi kalau kalian pengen kayak nggak ada animasi sekalipun, itu juga bisa lewat sini ya. Jadi ya fleksibel banget nih, pakai si gesture settingnya ini, bisa makin lambat atau bisa cepet banget sekalian. Nah, nggak cuma di bagian home screen, tapi lock screen-nya ini juga gua custom gitu ya. Jadi di sini pakai Lockstar namanya. Sama juga, kita bisa masukin stiker, kita bisa masukin widgets ataupun galeri, itu juga bisa. Dan bisa kalian atur aja sesuka hati mau kayak gimana. Sama satu lagi, gua masukin yang namanya favorite apps. Jadi favorite apps ini kita bisa insert sampai 6 aplikasi apapun
di lock screen. Gunanya supaya kita bisa akses cepat aja ya. Jadi kita pencet aplikasinya, kita unlock pakai wajah ataupun pakai fingerprint, nanti langsung masuk ke aplikasinya, kayak gitu. Nice. Dan yang terakhir gue custom quick start. Nah, di sini gue atur yang style your own quick panel. Di sini gue ada bikin dua tipe paper-like lah ya, bisa dibilang, jadi kayak kertas gitu, si notification bar dan control panelnya. Tapi sayangnya masih belum maksimalnya, kurang bagus. Jadi gue pakai defaultnya aja dulu. Kalau kalian mau coba, ini bisa dicoba. Kalian pakai yang udah direkomendasiin di bagian bawah, atau kalian bisa custom sendiri. Dan selain itu juga, kalau misalkan kalian masuk ke clock setting, di sini kita bisa show dates atau masukin tanggal bulan di bagian atas si HP-nya. Jadi di atas ini tuh bukan cuma jamnya aja ya, tapi dia ada hari apa, tanggal berapa. Nice. Nah, fitur kedua yang gue gunakan di Z Flip 7 adalah continuity-nya dengan device-device Samsung lainnya. Di sini gue ada tablet ya, terus gue pakai TWS juga, dan ada Watch 8. Yang mana ini gue gunakan juga AI-nya, dari Samsung AI sampai Gemini AI. Nah, ini kita bahas dari continuity-nya dulu, yaitu multi-control. Yang mana ini gue pakai saat kerja di tablet Samsung. Gue pakai Tab S10 Plus, dan di sini juga gue konekin ke Z Flip 7. Jadi kursor yang gue pakai tuh, yang ada di tabletnya, itu bisa pindah ke Z Flip 7. Dan setelah pindah, gue bisa tarik-tarikin data gitu. Jadi misalkan di Z Flip 7 gue habis foto-foto gitu ya, atau habis video-video. Nah, itu bisa tinggal langsung tarik aja filenya ke tablet dan bisa diedit di sana. Ya terserah lah, kalian reverse gitu ya, jadi dari tablet ke HP, HP ke tablet. Nah, terus continuity ini nggak cuma di kursor dan file yang bisa diganti-ganti ya, yang bisa ditarik-tarik, tapi juga WiFi connectivity itu bisa nyambung juga antar device. Terus browsing atau notes-nya Samsung itu juga bisa terhubung gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buka browse Samsung internet di HP, itu bisa langsung ke connect ke tabletnya. Kita ada pencetannya gitu. Copy text juga ada, jadi semacam clipboard gitu ya. Dan yang lucu adalah kamera continuity. Jadi kalau misalkan kita lagi WA call gitu ya sama temen, itu bisa kita pakai kamera si HP-nya. Lucu banget gitu. Nah, TWS yang gue pakai ini juga terhubung ya antar device. Jadi gue pakai misalkan sosial mediaan di HP, dia nyambungnya ke HP. Kalau misalkan gue pindah, misalkan nonton YouTube di tablet, dia bisa switching otomatis gitu. Seamless. Nah, buat AI-nya sendiri yang banyak gue gunakan dari Samsung ya, yaitu generative AI. Jadi gue bisa menghapus objek ataupun subjek gitu ya, yang ada di foto. Jadi misalkan gue lagi foto nih di pinggir jalan yang ada di Jeju, nah itu ada orang yang lewat gitu ya, mereka bisa kita ilangin, dan sisa space yang kosong itu bisa di-generate jadi ya apapun itu yang natural gitu ya. Jadi hasilnya tuh kalian bisa lihat kayak gini nih, bagus banget. Nah, sama juga kalau misalkan gue lagi vlogging di pinggir pantai, di sini juga gue bisa pakai audio eraser, yang mana ini hasilnya lumayan bagus ya buat ngilangin suara angin gitu ya yang berhembus ke si mic HP-nya. Oke, ini mau ngetesin buat suara yang dihapus sama AI-nya Samsung. Jadi gue ini lagi ya posisinya ada di pinggir pantai banget. Jadi di sini anginnya tuh berhembusnya lumayan ya, dan gue bantu juga sama jalan juga, jadi benar-benar menghembus ke si HP-nya. Dan kita coba buat erase suara-suara dari angin-angin itu. Dan ya, ini juga yang originalnya, jadi kalian bisa ngebandingin ya antara keduanya kalau misalkan kita pakai audio erase dan tanpa audio erase. Dan buat Gemini-nya sendiri, ini gue gunakan untuk apa ya, jadi tour guide dadakan. Karena si Gemini-nya itu dia bisa live gitu ya, jadi dia bisa akses kamera dan ngelihat apapun yang ada di depan si HP-nya itu atau di belakang HP-nya. Jadi either way, kamera selfie, kamera depan dia bisa akses. Isinya adalah macam-macam. Kita bisa minta rekomendasi makanan, kita bisa minta perkiraan cuaca atau jarak dari satu tempat ke tempat lain. Kemarin tuh gue cobain juga dari bawah bukit ke atas bukit itu berapa lama, dia bisa tahu. Spot foto yang paling bagus di lokasi tertentu dia juga bisa tahu. Jadi bisa dibilang kalau kalian ada di momen yang kalian nggak bisa nanya orang lain gitu ya, nah si Gemini AI ini bisa menjadi opsi yang menurut gue ngebantu banget sih.
Dan AI Gemini ini terhubung di akun Google ya. Jadi gua pakai dari HP itu langsung nyambung ke tablet. Jadi historinya itu bisa kita lihat. Jadi bisa dibilang dengan banyak device-device Samsung yang gua gunakan dan saling terhubung ya, itu membantu gua untuk kerja dan untuk apa ya? Untuk bukan entertainment, untuk sehari-hari gitu ya. Apalagi pas lagi trip kayak gini itu ngebantu banget sih. Dan fitur terakhir itu buat kita ngonten-ngonten pakai HP lipetnya Samsung dengan cara yang berbeda, yaitu dengan mode camcorder atau flex mode. Di sini ada dua cara ya. Yang pertama itu camcorder mode, atau kalau kalian dulu pernah pegang kamera yang kayak gini ya bentuknya, yang harus dibuka tutup bagian si layarnya itu. Nah, di sini juga bisa. Jadi kita bisa dapetin view angle yang lebih nyaman gitu ya buat kita pakai satu tangan. Dan kalau misalkan kita perhatiin di bagian ujung kiri atas itu ada tulisan standby. Jadi bener-bener kayak kamera-kamera mirrorless atau dulu tuh kayak kamera camcorder gitu. Dan di bagian belakang juga kalau misalkan kita nyalahin cover screen previewnya itu juga ada tulisan si standby-nya. Jadi kalau misalkan kita lagi syuting gitu ya, atau orang lain syutingin kita bisa tahu kapan dia record dan kapan dia udah cut. Sama satu lagi sebenarnya ini plot twist yang mungkin jarang orang tahu. Kalau kita udah mulai record, di posisi camcorder mode ini, slidernya itu bisa otomatis berubah bentuk. Jadi bentukan slider gitu. Jadi kayak camcorder jadul aja. Yang mana ini zoom in dan zoom out-nya, feel-nya kayak camcorder juga. Samsung bener-bener maksimalin mode ini dengan experience yang bikin nostalgia kali ya. Yang kedua itu namanya flex mode, dimana kita bisa selfie atau group selfie tanpa membutuhkan tripod sama sekali atau tanpa dibantu sama orang lain. Jadi kita tinggal lipet aja dikit si HP-nya, taruh di permukaan datar gitu ya, atau di tanah juga bisa. Dan kita tinggal nyalahin si cover screen-nya dan record gitu ya, itu buat video. Kalau misalkan buat foto sendiri, ini kita bisa pakai gesture tangan gitu ya. Dan karena di sini gua pakai Galaxy Watch 8 juga, jadi gua bisa pakai tuh untuk kamera kontrol. Jam tangannya nanti bakal munculin preview secara live, dan gue tinggal atur aja mau video atau mau foto, dan tinggal record atau tinggal jepret aja gitu ya. Jadi sebenarnya memudahkan sih untuk flex mode ini. Kalau misalkan gua lagi sendiri, nggak bawa tripod, dan gua pengen vlogging atau gua pengen foto gitu ya, tinggal pakai mode ini aja, ditaruh di permukaan datar, di bangku, di meja, atau ya dimanapun lah, kayak di rumput kayak gini, di tanah juga bisa gitu ya. Oke, itu dia 3 fitur menarik yang ada di Galaxy Z Flip 7 ataupun HP-HP Samsung lainnya. Dari kita tadi itu ngebahas soal Good Lock untuk kostumisasi interface HP-nya Samsung, home screen, lock screen, bisa kita atur sesuka hati. Terus ada juga AI ekosistemnya Samsung yang udah kita gali-gali. Dan terakhir tadi kita bisa ngonten dengan cara yang berbeda pakai HP foldable atau flipnya Samsung. Ya, kalau misalkan kalian punya fitur-fitur lainnya yang menarik, kalian bisa cantumin aja di kolom deskripsi, di kolom komentar sana. Kita saling berbagi, kita saling memberikan insight satu sama lain ya. Thank you guys. Kalau misalkan kayak gitu, ya itu aja sih yang mau gue sampein. Ya, kita ketemu lagi aja di video selanjutnya. Bye-bye. Cabut dulu. Mana ya? Sana, sana, sana. Gila men. Cewek-ceweknya cakep-cakep, Pak. Untung saya ngomong kayak gini nggak ada yang paham.